kadang susah dibuka juga, berair, kemudian pandangannya buram, ya kadang pandangan tuh menjadi apa ya sedikit berbayang gitu. Kemudian matanya terasa kering. Nah, ini biasanya juga didukung oleh situasi kamar atau ruangan yang ada AC-nya. Itu membuat mata jadi terasa lebih kering. Nah, kemudian ditambah juga dengan gejala sakit kepala dan nyeri pada leher. Jadi di leher di sini sampai ke bahu. Nah, kita kenalin ya tanda-tandanya, kita inget-inget nih. Jangan-jangan kalau kita udah mengalami gejala ini, kita udah mengalami yang namanya computer vision syndrome. Oke, kenapa sih ini bisa terjadi? Ya, sebenarnya banyak faktor. Cuma ini saya coba resumekan menjadi salah satu bagan yang mudah-mudahan bisa mudah dipahami gitu ya. Yang pertama ini dari sisi yang paling kiri ya, eee, untuk ruangan ini mungkin didapatkan pencahayaan yang kurang baik. Bisa saja, terlalu gelap atau mungkin bahkan terlalu terang. Nah, terlalu terang itu juga tidak baik karena menimbulkan silau ya dan juga refleksi dari, cahaya yang, sampai ke layar monitor itu bisa sampai ke mata kita sehingga menimbulkan rasa silau. Kemudian ada lagi yang namanya negative display polarity. Nah, ini adalah apa ya namanya tampilan layar, di mana tampilan layarnya ini backgroundnya gelap, tapi tulisannya terang gitu. Jadi misalnya backgroundnya warna hitam, kemudian tulisannya putih. Nah, itu akan menjadi faktor resiko juga untuk menimbulkan mata lelah lebih tinggi dibandingkan dengan slide-slide atau tampilan yang backgroundnya itu putih tapi tulisannya hitam atau gelap gitu. Itu menimbulkan faktor resiko, salah satu faktor resiko. Kemudian yang kedua, jaraknya nggak sesuai. Nah, jaraknya nggak sesuai, jadi misalnya sama layar itu kita terlalu dekat sekali atau bahkan kita terlalu jauh sekali sehingga kita harus memicing matanya untuk melihat ke layar. Nah, itu juga tidak apa namanya disarankan. Nah, kemudian saat ini ya seluruh layar monitor kita itu rata-rata dari LED ya, light emitting diode ya, memancarkan sinar biru. Ini juga diduga bisa mengganggu keseimbangan hormonal kita. Nah, kemudian kita lanjutkan, dia itu ada di postur duduk yang kurang baik. Nah, postur duduk yang kurang baik dan juga masalah refraksi atau masalah kacamata. Nah, hal ini semua nih banyak banget ya ternyata faktornya ya. Ini hanya salah satu sedikit faktor yang dominan yang bisa menyebabkan CVS ini. Nah, tapi kalau misalnya screen time-nya kita ini panjang atau lama, nah ini dia yang menyebabkan terjadinya computer vision syndrome. Oke. Nah, computer vision syndrome ini apa nih efeknya ke tubuh kita? Nah, diduga computer vision syndrome ini selain menimbulkan gejala yang tadi sudah saya jelaskan di atas, dia juga bisa menyebabkan gangguan tidur dan juga menyebabkan indoor time kita itu meningkat ya. Jadi kita tuh jarang keluar rumah. Nah, akibatnya apa? Kalau kita udah ada gangguan tidur, terus banyak di dalam rumah, kita akan bisa mengalami terjadinya gangguan konsentrasi dan juga sulit fokus pada tugas-tugas sekolah ataupun tugas kerja gitu. Oke, sedikit kita bahas tentang pajanan sinar biru nih karena banyak pertanyaan ya tentang sinar biru ini. Sinar biru ini merupakan cahaya gelombang pendek yang bisa dilihat oleh mata manusia, artinya dia visible light spectrum. Nah, blue light ini bisa didapatkan dari matahari, kemudian dari layar komputer, gadget, dan juga TV. Nah, blue light ini membuat mata kita itu, blue light ini membuat kita itu menjadi alert, menjadi waspada, dan menstimulasi kerja otak gitu, agar kita ini rasanya pengen bangun terus gitu. Nah, ini didapatkan dari pajanan kita. Jadi misalnya nih, gampangnya, kalau kita ngelihat komputer terus, atau kita ngelihat handphone terus, misalnya malam-malam, pernah nggak sih ngerasa kok kita jadi susah tidur ya gitu, jadi malah susah tidur karena inilah adanya pajanan blue light ini yang menstimulasi kerja otak kita agar dia membangunkan, hey bangun gitu. Jadi kita tuh mengganggu nih irama sirkadian tubuh kita. Akibatnya apa? Akibatnya kita jadi mengalami penurunan kualitas tidur. Nah, pajanan blue light pada sore atau malam hari itu memiliki dampak yang kurang baik buat badan kita dan juga mata kita. Akibatnya akan menimbulkan terjadinya mata lelah.
Oke, pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan juga tentang kacamata anti radiasi. Sebenarnya perlu nggak sih kacamata khusus yang dilengkapi dengan blue light filter? Nah, kita lihat dulu nih di gambar yang di bawah ya. Ini ada spektrum cahaya namanya. Nah, ini ada yang visible light yaitu yang bisa kita lihat nih, panjang gelombang yang bisa kita lihat sama yang non visible light. Nah, pajanan blue light dengan intensitas yang tinggi dan UV light dari matahari yang berlebihan memang bisa menimbulkan gangguan pada mata. Jadi dia memang dikatakan, oh bisa nih merusak mata. Betul, ada blue light yang bisa merusak pada mata, yaitu yang di spektrum sini, yang di spektrum blue violet. Nah ini biasanya dia panjang gelombangnya lebih pendek ya, sekitar 430-an atau 400. Nah, tapi blue light yang berasal dari layar komputer jumlahnya itu sangat kecil sekali dan sebenarnya tidak terbukti secara ilmiah bisa menimbulkan gangguan pada mata. Itu kalau dipakai dalam waktu yang normal ya, dipakai dalam durasi waktu yang masih dianggap normal. Gitu. Oke, apa nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah computer vision syndrome? Oke, yang pertama kita harus berkedip secara normal. Berapa kali sih sebenarnya berkedip itu? Dari American Academy of Ophthalmology mengatakan bahwa berkedip secara normal itu dianjurkan 11 hingga 15 kali per menit gitu. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk mengganti lapisan air mata agar mata kita tetap terasa lembab. Nah, kemudian yang kedua, gunakan pencahayaan yang tepat ya seperti di gambar ini ya, yang saya sudah sampaikan. Kemudian atur posisi duduk di kursi saat menggunakan layar. Hindari posisi duduk di lantai. Ada nggak nih yang webinar atau Zoom masih posisinya di karpet atau di lantai, atau tengkurap maaf ini maksudnya telentang, telentang saat menatap layar gitu. Jadi sambil tiduran ataupun duduk-duduk di lantai ataupun sambil tengkurap ya. Jadi posisinya tidak duduk di kursi. Nah itu sebaiknya memang dihindari gitu karena posisi duduk yang nggak baik itu juga akan nanti menimbulkan kelelahan. Kemudian hindari layar monitor menghadap ke jendela. Kenapa? Karena cahaya dari jendela itu luas banget, besar banget cahayanya, sehingga dia bisa terjadi refleksi pada layar monitor, sehingga kita akan jadi merasa silau seperti itu. Nah, yang terakhir, posisi monitor menyamping arah jendela. Nah, jadi seperti ini. Posisi monitor itu adanya tidak menghadap dan tidak membelakangi jendela. Jadi arah sinar datang itu selalu dari kanan atau dari kiri kita. Seperti itu dengan jarak 45 sampai 60 cm dengan mata. Gimana caranya? Kita bisa taruh penggaris atau mungkin kita pasang semacam lakban gitu ya, kayak marker gitu. Nah, dari sini kita duduk 45 cm ke depannya baru ada komputernya. Seperti itu. Kita coba ya. Oke. Nah, berikut adalah posisi duduk yang baik ya. Kita lihat di sini posisi duduk ada senderannya ya, kemudian kalau bisa ada jadi punggung juga disangga dengan baik seperti ini, kalau bisa ada sandaran kaki lebih baik. Kemudian posisi tangan membentuk sudut 90 sampai 110 derajat gitu. Jadi tangannya nggak ada yang begini dan nggak ada juga yang terlalu ke bawah seperti itu. Oke, untuk eye level monitor ini boleh layar itu dimiringkan sekitar 20 derajat dari mata kita dan boleh agak sedikit sedikit di bawah gitu. Jadi jangan terlalu ke bawah banget, jangan terlalu ke atas banget juga karena kita nanti jadinya mendongak ya ngelihatnya. Oke. Ya. Nah, berikut adalah anjuran untuk menjaga agar mata kita tetap sehat. Kita istirahat dulu ya setiap 20 menit, kemudian selama 20 detik dan juga melihat sejauh 20 feet gitu. Jadi 20 feet itu kira-kira sejauh 6 meter. Atau kalau misalnya mau diukur keramik ya, kira-kira sekitar 7 keramik yang 40 sentian gitu. 47, 3 meter ya, berarti lebih lagi, sorry. Berarti sekitar 14 keramik gitu. Jadi lebih jauh lagi ngelihatnya sekitar 6 meter. Itu kita harus break setiap 20 menit selama kurang lebih 20 detik. Baru kita bisa ngelihat ke layar lagi.
Oke, ini adalah, sebenarnya rekomendasi screen time atau bukan rekomendasi sih ya, batasan. Nah, batasan screen time yang diperbolehkan gitu. Screen time ini adalah penjumlahan ya, jadi akumulasi. Jadi bukannya televisi, 30 menit, komputer 30 menit, smartphone 30 menit, tablet 30 menit, enggak. Jadi kalau bisa semuanya ini per session-nya itu hanya sekitar 30 menit saja per hari untuk usia di atas 10 tahun. Oke, nah, berikut adalah tips-tips yang mungkin bisa kita, praktekkan ya sehari-hari itu gampang. Kita bisa, set layar atau digital device lainnya ke night mode itu sudah banyak ya di, handphone kita atau di tab kita itu di-setel ke night mode itu dia akan otomatis memblocking sinar biru. Kemudian kita set timer. Nah, kita set timer setiap kita buka handphone atau kita buka tablet atau, mungkin laptop ya, kita set aja dulu timer 20 menit, nanti dia bunyi tidit tidit tidit. Nah, kita istirahat tuh, kita harus istirahat dulu, baru nanti kita lihat lagi gitu. Nah, kurangi melihat layar ketika akan tidur, yaitu 2 sampai 3 jam sebelumnya. Gimana nih caranya? Kita tidur biasanya pada Isya ya, sekitar jam 8 atau jam 9. Berarti 2 sampai 3 jam sebelumnya yaitu, kira-kira jam 6 ya, maghrib. Oke, nah maghrib kita udah, cut off tuh, udah nggak boleh lagi lihat laptop, udah nggak boleh lagi lihat tablet, udah nggak boleh lagi lihat handphone, simpen, gitu. Sehingga kita nantinya akan, membuat, kita itu jadi lebih gampang tidur, ya. Kita juga bisa menetapkan wilayah rumah yang bebas gadget, artinya yang tidak boleh ada gadget. Misalkan, satu, di meja makan, nggak boleh ada gadget. Kedua, tempat tidur. Wah, tempat tidur nih nggak boleh nih ada gadget sama sekali, gitu ya. Itu salah satu contoh ya. Yang ketiga mungkin kamar mandi kali ya. Kamar mandi nih kadang suka dibawa juga soalnya handphonenya ke kamar mandi. Nah, itu juga nggak boleh gitu. Nah, kemudian kita siapin yuk alternatif permainan edukatif yang non-gadget. Banyak kok permainan tradisional yang mungkin nanti papa mamahnya juga jadi senang karena main permainan tradisional nih. Misalnya kayak main engklek, atau main gundu gitu di depan, di halaman depan, atau misalnya main layang-layang mungkin. Nah, itu senang deh. Nanti orang tuanya juga bisa ikut-ikutan main, akhirnya jadi quality time sama keluarga. Ya, kemudian yang terakhir nih, kita kadang suka ya ngerasa matanya kering, gatel. Nah, itu harus dihindarin mengucek mata, karena nanti bisa menyebabkan, lecet pada mata ya, dan juga ini yang terakhir, hindari membaca dalam posisi tidur gitu. Jadi memang nggak dianjurkan, karena nanti mata kita akan, cepat lelah. Oke, sekarang, gimana nih kalau misalnya, "Dok, saya kayaknya udah mulai kena nih Dok, computer vision syndrome nih, ada tadi nih gejala-gejalanya cocok nih sama saya." Gimana nih cara mengobatinya? Apa sih yang bisa kita lakukan? Oke, yang pertama, kalau ada keluhan seperti itu, jangan paksakan mata yang lelah itu untuk sekolah atau bekerja. Jadi memang, nggak boleh dipaksakan, karena nanti akan menambah beratnya gejala. Oke. Yang kedua, beri rasa nyaman kepada mata dengan mengurangi rasa silau dan mengurangi paparan terhadap gadget. Jadi, memang rasa silau ini juga harus kita kontrol ya, jangan sampai kita terlalu terang sehingga kita akan matanya memicing gitu untuk sampai melihat layar. Kemudian istirahatkan mata, hindari aktivitas menatap gadget dan aktivitas dekat lainnya. Kemudian gunakan kacamata yang sesuai. Nah, kacamata ini juga, diperlukan. Jadi misalnya walaupun kita di dalam rumah aja, tetapi kalau misalnya kita ada, ukuran kacamata yang harus dipakai, tetap harus dipakai, gitu. Karena apabila kita tidak memakai kacamata yang seharusnya, maka mata kita ini akan bekerja lebih keras. Jadi membutuhkan effort yang lebih keras untuk menatap layar gitu. Sehingga apa? Sehingga yang diakibatkan adalah matanya jadi lebih cepat capek gitu. Jadi walaupun belajar online, walaupun bekerja online, tetap kacamata harus dipakai. Nah, kemudian kalau misalnya udah terjadi nih computer vision syndrome, kita bisa merubah layout meja sekolah kita, letak komputer kita untuk kenyamanan mata kita. Kita coba-coba deh re-layout kamar kita atau tempat belajar kita. Nah, apabila diperlukan, kita bisa menggunakan tetes air mata sesuai dengan petunjuk dokter yang sebelumnya memang sudah dikonsultasikan ke dokter spesialis mata. Oke, mungkin ini last but not least ya, anak-anak yang punya banyak waktu bermain di luar ruangan,
itu memiliki resiko yang lebih rendah untuk terjadinya rabun jauh atau keperluan untuk memakai kacamata gitu. Jadi yuk kita main deh di halaman rumah ataupun di sekitar komplek rumah gitu ya, dengan rekomendasi waktu setiap harinya 30 sampai 40 menit. Hal ini akan mengurangi resiko mata menjadi lelah dan juga bisa mengurangi resiko pertambahan ukuran kacamata atau misalnya nanti yang tadinya nggak pakai kacamata jadi pakai kacamata karena kebanyakan di dalam rumah itu juga bisa terjadi gitu. Oke, sebagai penutup, ya saya ingin menyampaikan bahwa untuk menjaga kesehatan mata kita ini kan memang diperlukan proses pembelajaran ya yang aman nih secara online dengan panduan yang tadi sudah saya berikan, kemudian keseimbangan indoor time dan juga keseimbangan outdoor time gitu. Dan jangan lupa kasih perlindungan pada mata kita selama kita berada di luar rumah gitu. Jadi kalau misalnya keluar rumah ya tetaplah misalnya pakai topi gitu atau kacamata supaya mata kita ini bisa tetap terlindungi dengan baik. Itu aja mungkin ya, dan terakhir ya sama-sama kita panjatkan doa ya dan harapan kita terus kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi Covid ini cepat berlalu, agar kita bisa belajar lagi, tatap muka lagi, bareng-bareng bisa di sekolah lagi dan kita bisa mengurangi paparan layar dan belajar online di rumah. Itu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ya. Dok, boleh di spotlight Pak Haris? Saya dan dokternya. Ya. Oke, ya. Terima kasih. Oke, tadi kita sudah sudah di. Suara saya kedengeran? Ada, oke, siap. Nah, tadi sudah dijelaskan banyak hal oleh Dokter Dinda. Tadi sudah banyak sekali dijelaskan. Mungkin Pak Bahri mau tanya dulu nih sama anak-anak nih. Pak Mawan boleh dibukain anak-anak Pak Mawan. Pak Bahri mau tanya, tadi ada yang dengerin sama dengerin banget ya kan? Nah, Pak Bahri mau tanya sama Kinza nih. Coba boleh Kinza kita spotlight dulu. Kinza, ini kan Kinza gamers bukan nih Kin? Ya. Ya, oke. Kita kan gamers nih. Kira-kira main game sehari itu berapa lama nih? Biasanya lebih sih dari 40 menit. Biasanya sampai 1 jam. 1 jam, apa lebih lagi nggak nih? Habis itu biasanya istirahat dulu baru lanjut. Oke, istirahat dulu baru lanjut, baik, nggak apa-apa. Nah, Kinza tadi ngapot, udah. Dari tadi yang dokter jelasin, kira-kira Kinza tadi ngehnya apa nih? Oh iya, saya jadi tahu ini nih Pak, gitu misalnya. Lelah mata sih paling kalau terlalu lama nanti mainnya. Oke, jadi kalau bisa ada kesimpulan, kalau kita mainnya terlalu lama nanti jadi lelah matanya. Iya. Oke, siap. Pak Mawan boleh kita salah satu lagi Pak Mawan? Ya. Mungkin abis ini nanti kita pause ya Dok ya. Iya, Ya. boleh. Boleh, Ya. silakan Pak. Mungkin Pak satu lagi perempuan nih yang boleh di layar berikutnya Pak Mawan. Pak Bari minta siapa nih ya kira-kira? Atali boleh. Nah, karena Atali yang kelihatan. Atali. Kalau dari yang tadi dokter sampaikan, kira-kira Atali pahamnya apa nih? Pemahaman baru misalnya. Itu apa maksimal 30 sampai 40 main di luar. Terus jangan kalau bisa kurangi nonton banyak. Terus yang satu lagi yang saya pelajari itu dari Dokter Dinda, itu apa kalau mau zoom atau apa posisinya ya kan duduk di lantai atau duduk di Tengkurap, nggak boleh tengkurap, sama nggak boleh duduk di lantai. Nggak boleh terlentang ya. Boleh telentang ya. Terima kasih banyak kata. Tampaknya ini anaknya pinter-pinter dan memperhatikan nih Dok. Luar biasa. Siap. Pak Mawan kita launch si polls ya. Ya. Oh ya sebentar ya tampaknya ya Dok ya.
Tampaknya Dr. Dinda. Ya. Anak-anak nanti kita akan ada polls, kemudian boleh mengisi sesuai dengan yang kalian alami atau yang kalian rasakan atau yang kalian lakukan di rumah. Jujur saja ya dok ya. Santai aja. Ini Santai polls untuk kita santai aja sih. Iya betul betul. Oke kita pengen tahu aja ya dok. Kira-kira kebiasaan di rumahnya seperti apa? Oke. Monggo dok silakan dok. Ya, saya launch ya pollnya ya. Ya. Baik. Ya, Bismillah. Oke. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah? Udah. Sudah dok, sudah. Silakan anak-anak diisi. Ya. Ini berapa lama menggunakan gadget itu termasuk Zoom sekolah? Ya, betul. Masuk. Oke. Betul, termasuk. Pernah. Tunggu hasil. Nah, nanti kita pengen lihat nih ya kan, kira-kira ada yang keluar rumah nggak ya? Pas. Kalau keluar rumahnya sebelum COVID boleh nggak Pak gitu? Keluar rumahnya gimana? Kalau keluar rumahnya main di luarnya sebelum COVID. Yang Saat pandemik aku nggak keluar sama sekali. betul. Saya main golo, Pak. Boleh. Keluar untuk berjemur termasuk kan? Termasuk. Oh, oke, udah boleh lah. Berjemur boleh. Iya boleh. Itu aja, ini aja. Nggak usah itunya aja, kabelnya aja. Mm-mm. Semenjak COVID ini. Ya, ada insomnia gitu ya. Kemudian tidur, setelah bangun tidur juga pagi-pagi itu rasanya nggak seger. Ah, itu dia. Ya, Kayaknya itu butuh liburan ya dok ya. ya, itu emang butuh liburan Pak, benar. Butuh liburan kayaknya juga. Ini kita 132 ya. Iya. Ya, 133. Baik. Ini kalau Pak Bari coba lihat-lihat nih ada yang 4 sampai 8 jam rata-rata nih, Dok. Untuk lama memakai gadgetnya. Ya, rata-rata ya. Rata-rata. 4 jam. Cukup tinggi tampaknya dibanding tadi ya, Dok ya. Yang tadi kalau dari yang disampaikan oleh dokter tadi 30 menit per hari. 30 menit per session sih, Pak. Per session, sorry. Oh, Ya, per session boleh. Tapi ya memang harus istirahat dulu ya. oke. Karena memang kalau sekarang agak susah nih kalau mau dibuat 30 menit per hari. Iya, betul. Berarti ya boleh sebenarnya Pak Iwan, boleh tanya nggak, Pak? ada jeda-jeda Sambil nanya nih. istirahat ya. Ya. Oh iya, siap. Ya ini. Ada lagi mau isi masih ada ya? Masih ada berapa nih, Pak? 20-an lagi ya, Pak? 25 lagi. Mungkin kita tunggu 10 aja, Dok. Nanti udah nggak apa-apa. Hah? Oh iya, silakan Pak Iwan. Ada yang mau nanya nih, Dok? Pak Iwan. Boleh, silakan. Boleh, Pak, silakan, Pak. Sering banget semenjak pembelajaran lewat Zoom ini. Ya. Kalau ditempel timun atau kasih teh yang celup itu mitos apa bisa nyembuhin, Dok, secara singkat? Oke, jadi kalau misalnya ditempel timun ya atau teh itu kan sebenarnya efek ini aja ya, efek menyamankan mata aja sebenarnya ya Pak ya.
Cuma dia tidak menghilangkan sebenarnya sih, tidak menghilangkan, mata lelah, cuma memang dia membuat, rasa nyaman aja gitu di mata. Cuma dia jangan sampai kita, "Oh nggak apa-apa nih kita terus-terusan lihat Zoom, terus-terusan online, terus udahlah nanti kita pakai timun aja," gitu. Jangan sampai kayak gitu juga karena, nantinya masalah yang ditimbulkan adalah masalah lain sebenarnya, kayak penambahan ukuran kacamata gitu, kayak mata lelah dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya timun atau teh gitu boleh atau enggak, sebenarnya sih karena nggak ada bukti ilmiahnya ya, jadi saya nggak menyarankan sih, Pak. Udah bisa, Gitu. Ran. Tapi nge-lag. Tapi boleh aja kalau misalnya memang Bapak rasanya nyaman nih, nyaman gitu, nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Cuma memang, nggak ada bukti ilmiahnya untuk bisa menghilangkan, penyakit-penyakit yang tadi Itu saya untuk kecantikan sebutkan. mungkin ya, Dok ya. Baik dok, baik. Iya. Apalagi cabe, jangan, Pak. Itu perih. Oke deh. Sekarang udah 142 ya Bu Indi ya. Dok ya, 142. Mungkin kita Sambil saja. kalau ada yang mau tanya Oh boleh. iya, boleh. Ada dari anak-anak ada yang mau bertanya mungkin? Boleh. Kita bincang-bincang santai aja nih ya. Betul. Hmm. Ya, mungkin kita end dulu Oke, pollnya deh. Ya, biar kita lihat aja. Udah 6 menit. Oke, ada yang masih mau isi lagi nggak ada ya? Kita end ya, Pak. Ya. Oke. Ya. Oke, jadi resultnya hasilnya ya rata-rata. Monggo Dok, silakan. Ya, jadi nih rata-rata kita murid-murid SMP Islam Tugasku dan ini tadi ada juga ya Bapak Ibu guru yang mengisi ya, Pak ya. Kita berarti warga nih, warga SMP Islam Tugasku semuanya ya. Kita rata-rata menggunakan gadget itu paling banyak 4 sampai 8 jam sehari. Kemudian, apakah mengikuti kegiatan les atau ekskul di luar jam sekolah secara online? 100% menjawab ya, 79% menjawab iya gitu. Jadi selain di luar jam sekolah yang sudah begitu padat, masih ada juga yang mengikuti les ya. Mungkin lesnya juga macam-macam, ada yang les musik, ada yang les nari ya, kemudian, mengaji mungkin atau olahraga ya secara virtual. Ya, aku mau Kemudian ngaji. ya, tuh ada yang ngaji ya. Nah, kemudian aku screen cap dulu ya. Oke, apakah kamu pernah merasakan mata lelah atau pegal, sakit kepala, dan sulit tidur di malam hari? 72% say yes. Ya, jadi hampir kebanyakan memang kita sudah mengalami computer vision syndrome. Kemudian, apakah kamu sering bermain di halaman luar rumah? Ternyata 63%-nya adalah 2-3 kali seminggu. Alhamdulillah. Jadi masih ada proporsi ya untuk bermain di luar rumah ya. Oke, ini baik dan bisa lebih ditingkatin lagi. Kemudian, apakah kamu menggunakan kacamata? Hanya 36% dari warga SMP Tugasku yang menggunakan kacamata, sisanya tidak. Kemudian kalau misalnya menggunakan kacamata, apakah kamu menggunakannya saat belajar online? Ternyata 61% tidak menggunakan kacamatanya. Jadi, mungkin bisa kita perbaiki ya setelah, webinar ini. Kita pakai deh kacamatanya supaya menghindari, mata menjadi lelah. Oke, yang terakhir, apakah sudah pernah nih melakukan kunjungan ke dokter mata? 50-50 nih, Pak, ya. Ya, 60% sudah pernah ke dokter mata, ya. Jadi kalau misalnya memang ada keluhan ataupun kamu pengen tahu nih ada ukuran kacamata atau enggak, boleh kita konsultasikan. Itu aja hasil pollingnya. Siap. Oke, terima kasih buat yang semua udah ikut polling. Ya. Sama. Semoga jadi Sama semoga jadi Pak, data yang Bu, bermanfaat ya. Ya. Dokter. Ya. Ya, ada pertanyaan nih. Tadi siapa namanya pintar? Boleh disebut namanya biar kita spotlight. Siapa yang mau nanya nih? Ada yang mau nanya tadi? Saya. Oke, Tafi. Ya, silakan Tafi. Bentar, saya buka kacamata fiturnya saya dulu. Oke. Kalau saya sih, kalau di polling itu sih saya agak ragu-ragu tuh. Saya bilangnya maunya sehari, tapi masalahnya itu kayaknya random. Kadang-kadang saya itu lelahnya kayak sekali saya
kadang-kadang lelah. Kadang-kadang saya enggak karena itu yang enggak itu karena itu saya habis nonton TV tapi TV-nya itu distance-nya enggak deket banget. Oke, agak jauh. Kayak agak jauh gitu. Jadi Hmm. jadi kalau saya sih maunya bilangnya kayak agak sehari sekali aja tapi masalahnya nggak ada polling segitu. Oke, siap. Oke. Ada Jadi yang mau tanyain nggak? Atau ada yang mau dikasih pendapat nggak kira-kira ke dokternya nih? oke, kalau saya pikir pakai kacamata untuk lihat laptop itu emang bisa karena saya bukan minus dan saya itu Oh, nggak punya kacamata yang kayak minus ya. tuh kayak harus baca gitu. Ya, oke. Pak Saya Maria, adanya kayak kacamata hitam aja. oke deh. Maksudnya gitu dok, ada nggak sih dok kacamata yang khusus misalnya buat kayak kita tuh supaya matanya nggak cepat lelah gitu dok? Ya itu yang saya maksud. Ya, oke. Pinter Tavi, makasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Siapa tadi? Nadif ya? Nadif Tavi, Al-Tafi. Tapi dok. Tafi. Tavi. Iya. Oke, Pinter. Tafi. Bagus nih pertanyaannya. Jadi, kalau misalnya perlu nggak sih sebenarnya kita menggunakan kacamata khusus kalau misalnya kita mau menatap apa namanya layar gitu ya. Sebenarnya sih nggak ada rekomendasi ya, nggak ada rekomendasi untuk menggunakan kacamata khusus ketika kita menatap layar. Karena sebenarnya tadi yang sudah saya sampaikan, sinar biru atau pajanan sinar yang dari layar komputer itu sebenarnya gelombangnya sangat pendek, tidak menimbulkan kerusakan pada mata secara langsung, namun dia bisa mengganggu produksi hormon yang lain gitu, yang bisa mengganggu irama tidur gitu. Nah, kita nggak perlu kacamata khusus, cuma mungkin di layar kita, layar gadget kita itu bisa kita setel untuk night mode atau dipasangkan filter itu juga boleh-boleh aja sih nggak masalah. Tapi dalam catatan ketika kita sudah pakai filter ataupun kita sudah pakai kacamata anti radiasi misalnya, bukan berarti kita boleh berlama-lama untuk menatap layar gitu. Jadi tetap aturannya atau rule-nya tetap sama kayak yang tadi gitu. Jadi bukan jadi excuse, oh kita udah pakai anti radiasi kok gitu. Terus kita jadi panjang gitu waktu untuk ngelihat layarnya. Nah itu memang jangan sampai disalahartikan seperti itu. Mungkin itu Pak. Ya dok, terima kasih banyak. Tapi paham ya? Oke. Ya. Ya, terima kasih. Terakhir nih mungkin ini dari anak-anak Pak Bari mau satu lagi yang bertanya. Mungkin ada. Saya Pak. Nah, oke Radia, terima kasih. Ini kayaknya Yo. excited nih kayaknya nih ya kan. Keren. Ya, Pak, ini kan ada mitos katanya kalau misalkan terlalu dekat nonton TV itu sebenarnya ngerusak mata atau enggak sih? Karena katanya ada mitos kalau misalkan ya TV dekat-dekat nggak rusak mata. Itu benar atau enggak? Oke, betul. Silakan dok. Ya, betul. Jadi kalau nonton TV itu memang sebaiknya ada jaraknya ya. Kalau nonton TV itu kan layarnya justru jauh lebih lebar. Ya kan, TV itu biasanya sekitar 30 inch ke atas ya. Biasanya itu malah jarak yang dibutuhkan sekitar 3 meter. 2 sampai 3 meter gitu. Jadi kalau menonton TV terlalu dekat, mata kita itu akan berusaha lebih keras untuk berakomodasi. Akomodasi itu artinya seperti memfokuskan gitu. Jadi memfokuskannya itu akan lebih berat usahanya, akan lebih lelah matanya, sehingga menyebabkan satu tadi untuk jangka pendeknya mata kita akan jadi lebih cepat lelah. Jangka panjangnya ukuran kacamata akan bisa bertambah atau yang tadinya nggak pakai kacamata bisa jadi pakai kacamata karena adanya visual behavior yang sering menatap TV dalam dalam jarak yang dekat. Seperti itu. Gitu. Jadi memang nggak disarankan untuk menatap TV dalam jarak yang dekat. Oke. Gimana Radia, aman? Iya, aman Pak. Karena saya di YouTube sama teman-teman aku bilang di SD katanya kalau misalkan nggak nonton TV nggak apa-apa, nggak ada buktinya gitu. Oh, oke. Jadi aku mau cek aja bener atau enggak. Iya, jadi memang nggak disarankan untuk menatap dalam jarak yang dekat ya. Kalau saya tips. Kalau tips nih, kalau misalnya TV-nya besar, itu jangan dideketin. Kalau misalnya TV-nya kecil, itu agak boleh dideketin sedikit aja. Tips. Terima kasih Tavi. Oke. Jadi itu Radia tips dari Tavi. Kalau misalnya tadi
kamera TV-nya besar, boleh lah gitu istilahnya. Tapi kalau kecil jangan. Oke, siap. Tapi terima kasih banyak Pinter untuk tipsnya. Berikutnya mungkin di sini ada Pak Imron. Ya, mungkin Pak Imron silakan Pak. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau mungkin kesimpulan untuk kita hari ini. Boleh Pak, silakan. Pagi Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dokter Dinda, terima kasih. Jazakillah khairan. Luar biasa ilmunya, dokter. Alhamdulillah. Saya ada pertanyaan sedikit nih, Dok. Bapak, silakan. Kita kan, kalau saya nih, memang ada meja khusus untuk Zoom ya. Kemudian kita juga punya meja kecil yang di lantai itu, Dok. Kan kadang-kadang kita pakai meja yang kecil, yang kita duduk di lantai, tapi pakai meja kecil itu, Dok. Itu kadang-kadang saya kalau lagi kalau lagi pengen bergantian gitu, saya zoomnya di bawah gitu. Tetapi pakai meja kecil, kemudian sambil sandaran di tembok gitu. Itu termasuk yang itu enggak, Dok? Yang tadi yang dilarang gitu. Karena saya melihatnya tadi yang dilarang itu kan sambil tiduran gitu ya, apalagi sambil terlentang lihat gadget itu. Tapi kalau seperti itu gimana tuh kira-kira, Dok? Kan posisinya itu hampir sama dengan posisi di kursi sebenarnya, cuman bedanya kalau di lantai itu kan kita bisa agak sedikit selonjoran ya, Dok ya, karena sambil sandar di tembok gitu. Itu gimana, Dok? Ya, terima kasih Pak Imron, pertanyaannya bagus sekali nih Pak. Kadang memang kita cari cari suasana baru ya Pak ya. Iya betul, Dok. Iya, kita cari suasana baru. Memang sih sebenarnya posisi duduk di lantai ataupun posisi tengkurap gitu itu memang nggak dianjurkan karena posisi tubuh kita itu menyangga tulang belakang kita, kemudian tulang panggul kita itu tidak menyangga dengan baik ya. Jadi ya kalau kita duduk di lantai itu boleh mungkin kalau untuk variasi sekali-sekali itu nggak dilarang sih Pak gitu. Cuma mungkin yang perlu diperhatikan eye levelnya aja. Jadi untuk eye levelnya itu laptop itu tetap berada lurus di depan kita gitu. Kalau misalnya menggunakan meja yang di lantai itu kan cenderung mejanya biasanya kecil ya Pak ya. Adanya posisi di Betul. ya Agak sehingga nunduk jadinya, Dok, memang. jadi posisi kita itu cenderung kayak gini nih, cenderung kayak gini nih jadinya kerjanya gitu. Jadi cenderung menunduk gitu ya. Nah, hal ini akan menyebabkan nyeri pada leher, pada punggung dan lain-lain. Kalau misalnya jangka waktunya panjang, itu nanti lama-lama akan terasa capek juga gitu. Jadi yang diperhatikan mungkin ini saya bisa sharing sedikit. Ini saya juga sekarang posisinya di meja, tapi mejanya itu sebentar Pak. Tapi di samping meja ini saya juga pakai ganjelan dulu Pak. Nih ganjelan. Jadi saya pakai tinggian lagi nih. Nah seperti ini. Gitu. Jadi baru. Gitu. Ya, jadi laptop saya atau HP saya taruh di sini. Nah seperti itu. Jadi usahakan. Jadi laptopnya kalau misalnya laptopnya hanya di meja langsung seperti ini kan ya saya jadinya ngelihatnya nunduk ya Pak ya. Iya betul. Ya, tapi kalau di sini laptop atau device saya jadi ngelihatnya lurus ke depan gitu. Jadi posisi kita tetap terjaga dengan baik. Mungkin itu Pak Imron penjelasan dari saya. Ya. Baik, terima kasih Dokter. Anak-anak semuanya, alhamdulillah ya kita hari ini mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ya. Pak Imron berharap ya, Pak Imron pribadi, kemudian Bapak Ibu guru, kemudian anak-anak semua bisa mempraktekkan atau mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh Dr. Dinda hari ini. Kalau anak-anak yang selama ini sudah melaksanakan, alhamdulillah tinggal ya konsisten ya, kemudian istiqomah supaya apa? Supaya kita terhindar dari computer vision syndrome tadi ya. Ya, karena Pak Imron sendiri anak-anak merasa penting banget itu. Kenapa? Karena Pak Imron kan plus gitu ya. Nah kemudian plusnya itu kan kalau nggak salah kemarin itu 2 Dok. Nah sekarang dengan kacamata plus 2 ini sekarang sudah agak nggak jelas nih, kayaknya perlu naik lagi kayaknya gitu. Itu mungkin karena itu juga karena ketidaktahuan selama ini ya. Artinya tadi kalau dokter sampaikan misalnya
per 20 menit, kemudian istirahat 20 detik gitu. Nah, itu pengetahuan luar biasa gitu. Jadi sekali lagi dokter jazakillahu khairan, ilmunya sangat bermanfaat. Kemudian anak-anak juga mudah-mudahan bisa mempraktekkan apa yang disampaikan oleh dokter. Kenapa? Karena ini relevan sekali gitu saat pandemi seperti ini. Kita setiap hari online ya, rata-rata 4 sampai 8 jam. Bahkan saya Pak Imron yakin malam juga masih ada yang lanjut gitu. Masih ada yang lanjut karena tadi dari polling sendiri kan banyak sekali yang berapa persen itu yang kesulitan tidur itu. Kenapa? Karena iya, karena terlalu banyak. Artinya space antara sebelum tidur itu kan kalau tadi dokter kan 2 sampai 3 jam kan. Nah, kadang-kadang kita itu kan habis ngelihat handphone kemudian taruh langsung tidur gitu. Jadi itu kan jaraknya tidak terlalu signifikan, jadi itu juga mengakibatkan computer vision syndrome tadi gitu. Baik, sekali lagi dokter terima kasih, Pak Bahri, kemudian Bapak Ibu guru semuanya, anak-anak, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dokter, Pak Bahri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh kita tepuk tangan dulu buat Dokter Dinda dong. Aplaus yang luar biasa Dokter Dinda. Ya, Pak Bahri tidak menyimpulkan lagi karena tadi Pak Imron juga sudah menyimpulkan. Terima kasih sekali lagi dok. Boleh kita bilang terima kasih sama-sama ke Dokter Dinda. Terima kasih Dokter Dinda. Terima kasih Dokter Dinda. Terima kasih ya dok ya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu boleh berbagi lagi ya dok dengan kita. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak. Anak-anak semuanya juga terima kasih banyak sudah hadir dengan antusias. Tadi sebelum jamnya juga sudah banyak yang hadir. Insya Allah pada on time. Tadi juga kameranya rata-rata juga banyak yang nyalain. Terima kasih banyak untuk acara hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.